Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Septa Sesara Cahaya Dinata Ramadhani dari kelas 10C. Di sini saya akan menceritakan secara singkat perjuangan salah satu tokoh Wali Songo dalam berdakwah. Sunan Ampel atau yang bernama asli Raden Rahmat adalah salah satu anggota Wali Songo dan dikenal sebagai pendiri pesantren Ampel Denta. Ia lahir pada tahun 1401 Masehi dan kemudian menuju ke Pulau Jawa sekitar tahun 1443 Masehi. Ia merupakan seorang putra dari Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim dari seorang istri yang berasal dari negara Campa. Ia menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa secara damai melalui pendidikan, dakwah, dan keteladanan. Sunan Ampel hidup pada zaman Majapahit yang mengalami kemunduran secara drastis pasca ditinggal wafat oleh Pati Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Majapahit terjadi banyak perang saudara dan adipati yang tidak loyal lagi terhadap pemerintahan kerajaan mengakibatkan Majapahit terpecah. Pembayaran pajak dan upeti tidak lagi sampai kepada kerajaan dan lebih sering dinikmati oleh para bangsawan. Kaum bangsawan dan pangeran juga sering melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, berpesta, dan melakukan hal-hal yang buruk lainnya. Prabu Brawijaya yang melanjutkan pemerintahan Prabu Hayam Wuruk menyadari bahwa jika kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dilanjutkan atau berlanjut, maka akan bisa membuat negara melemah. Dan jika negara lemah, maka dengan mudah musuh menghancurkan kerajaan Majapahit. Akhirnya, Prabu Brawijaya memanggil Sunan Ampel yang cukup berpengaruh di negara tersebut dan memberikan keleluasaan Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam kepada rakyat, mengajarkan agama Islam kepada rakyatnya, namun dengan syarat tanpa paksaan. Sunan Ampel kemudian membangun pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Di pesantren ini, beliau mengajar agama Islam dengan cara lembut dan sabar. Ia tidak memaksakan ajaran-ajaran lama untuk serta-merta dihapuskan. Misalnya seperti penamaan tempat ibadah sanggar pada era Hindu-Buddha menjadi langgar. Dan selain itu juga ada kata sastri yang merujuk pada orang-orang Hindu yang sedang membaca kitabnya diubah menjadi kata santri, yaitu orang-orang yang sedang memperdalam ilmu Islam. Sunan Ampel memiliki toleransi yang sangat amat tinggi dengan tidak pernah mempermasalahkan adanya perbedaan. Siapa saja, baik itu keluarga kerajaan, bangsawan, hingga rakyat yang paling rendah sekalipun bisa menjadi pemeluk agama Islam. Sehingga karena itulah nama dan ajaran yang dibawa oleh Sunan Ampel semakin menyebar luas pada masyarakat. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu tauhid dan syariat, tetapi dia juga menanamkan nilai mulia, akhlak mulia kepada murid-muridnya. Salah satu ajaran yang terkenal adalah Moh Limo, yaitu menjauhi 5 perbuatan buruk. Yang pertama ada moh ngombe atau tidak mau mabuk. Yang kedua ada moh main atau tidak mau berjudi. Yang ketiga ada moh maling atau tidak mau mencuri. Yang keempat ada moh madat atau yaitu menolak merokok atau melakukan hal-hal yang memabukkan. Dan yang kelima ada moh madon, yaitu menolak untuk berhubungan dengan perempuan yang bukan istrinya. 5 ajaran ini menjadi pedoman untuk masyarakat yang ingin mempelajari Islam dengan benar. Murid-muridnya yang terlatih dan berakhlak baik kemudian menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Derajat.
Selain pendidikan, Sunan Ampel juga aktif dalam menjalin hubungan sosial dan politik. Ia menikahkan putrinya dengan Raden Patah yang kemudian mendirikan Kesultanan di Demak. Sunan Ampel meninggal di Demak pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Perjuangan Sunan Ampel tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tapi juga menjadi fondasi yang kuat untuk perkembangan Islam di Nusantara. Hingga saat ini, pesantren Ampel masih menjadi simbol pendidikan Islam yang penting di Indonesia. Dengan keteladanan, kesabaran, dan ilmu Sunan Ampel, berhasil mengubah wajah Jawa menjadi lebih Islami secara damai dan berkelanjutan.